Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum, para pemirsa yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelimpahan rahmat kepada Anda semua. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, yang mana ini merupakan sebuah ayat yang sering diperdengarkan di telinga kita. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum. Sepintas ayat tersebut sudah menggambarkan dengan jelas tujuan diciptakannya kita di dunia ini. Namun, tahukah teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, bahwasanya tidaklah mungkin kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali harus didasari dengan ilmu, dan bahwasanya amal ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amal ibadah yang kecil maupun amal ibadah yang besar. Semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika amal ibadah tadi kita lakukan berlandaskan dengan ilmu. Oleh karena itu, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum, terbetik di benak kita bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan ilmu, bagaimana cara kita untuk bisa beribadah dengan ibadah yang benar, bagaimana cara kita agar capek yang kita lakukan ketika beribadah itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum, itulah dia mengapa pentingnya kita untuk mempelajari ilmu. Karena dengan ilmu itulah seseorang dapat beribadah, dapat berbuat, dapat melakukan segala sesuatu yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memotivasi umatnya agar mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Maka tidak heran jika di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita baca di zikir pagi dan sore, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami ataupun aku memohon kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat. Dan ini dibaca bukan hanya sekali ataupun dua kali ataupun beberapa kali, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukthir fi qiraati hadzal du'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanyak membaca doa ini. Karena memang ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum, dengan ilmu yang bermanfaat inilah segala perbuatan kita akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran jika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Ini syarat pertama ya, harus beriman. Yang kedua adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Beriman tambah dengan ilmu. Nah, ini ada suatu paket yang komplit yang dengannya, yang dengan dua hal tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada seorang hamba, sehingga hamba tersebut dengan imannya, dengan ilmunya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan amalan-amalan, dapat meraih dari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan tadi. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum, tidak heran juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang meniti jalan ilmu ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka siapa yang tidak gembira dengan janji Nabi ini? Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang di dalamnya dia mempelajari ilmu. Di sini ilman nakirah, artinya umum, yang dimaksud dengan ilmu agama. Yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang dengannya, dengan ia meniti ilmu tadi, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka siapa yang tidak gembira jika jalan menuju surga telah dibukakan oleh kita, oleh Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa, hadirin yang dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala juga banyak menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Dan tentunya iman seperti apakah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya iman yang dilandasi dengan ilmu. Karena tidak mungkin seorang bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun itu merupakan hal yang fitrah, tapi tidak mungkin lengkap kamil iman seorang kecuali harus dilandasi dengan ilmu. Ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali mendoakan para sahabat-sahabatnya agar mereka mendapatkan ilmu. Di antara sahabat yang mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Mas'ud, yang mana Nabi sallallahu Abdullah bin Abbas kalau tidak salah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada dia, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkanlah dia, fahamkanlah dia tentang permasalahan-permasalahan agama. Karena Nabi SAW tahu bahwasanya jika seseorang difahamkan akan masalah-masalah agama, maka masalah-masalah lainnya pun akan terasa mudah. Karena memang agama ini mencakup segala sesuatu, mencakup hal yang remeh-temeh, mencakup hal yang bersifat pribadi, bersifat skala keluarga maupun skala masyarakat luas. Agama sudah mencakup semuanya. Bahkan dibawakan dari athar bahwasanya saking sempurnanya agama ini, saking mencakupnya agama ini, dalam asar disebutkan bahwasanya sampai masuk ke kamar mandi pun sudah ada ajarannya. Kalau masalah dari Ali radhiyallahu taala. Intinya teman-teman sekalian, para pemirsa, dengan ilmu inilah seseorang akan diangkat derajatnya. Dan dengan inilah banyak dari sejarah sudah sering kita dengarkan bahwasanya ada orang-orang yang dia berasal bukan dari golongan konglomerat, bahkan dia berasal dari golongan orang-orang miskin, tapi dengan ilmu kemiskinannya tadi terhapus, kemiskinannya tadi seolah tidak ada harganya. Namun manusia melihatnya dari segi ilmunya. Sekalipun dia mantan seorang budak sekalipun, seperti Atha bin Abi Rabah, banyak para tabi'in yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dia bukan karena disebabkan kekayaannya ataupun martabatnya ataupun hal-hal lainnya, tapi Allah Subhanahu wa taala angkat dia berdasarkan ilmu yang dia miliki. Shadaqallahul adzim haitsu qala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Berapa derajat? Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Di penghujung muhadarah ini anak pribadi meminta kepada antum sekalian untuk terus mempelajari agama ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang pendek, namun ini sungguh menggembirakan kita, sungguh menggembirakan manusia-manusia siapa saja yang mempelajari ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, sinakirah. Jadi Allah inginkan semua kebaikan, hanya satu cara Allah Subhanahu wa taala. Yufaqihuhu fid-din. Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia tentang masalah agama. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, jika kebaikan dunia yang ingin kita raih, pelajarilah agama. Karena bukan hanya dunia yang kita dapat, akhirat pun juga akan mengikuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis bahwasanya barang siapa yang mengejar akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dunia dan akhirat. Namun barang siapa yang qaradnya tujuannya hanya mengejar dunia, maka hanya itulah yang akan dia dapat,
akhirat pun tidak akan dia dapat. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dalam sebuah ayat disebutkan bahwasanya kita diperintahkan untuk mendahulukan agama. Kita diperintahkan untuk mendahulukan masalah akhirat. Wala tansa nasibaka wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi janganlah kita melupakan bagian kita dari di ayat sebelumnya disebutkan bahwasanya kejarlah akhirat tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dunia tetapi dunia yang secukupnya saja. Dan banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wastabiqul khairat." Dan banyak sekali, "Wasari'u ila maghfiratin", dan berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ampunan dan maghfirah tadi tidak akan bisa kita tahu caranya untuk mendapatkannya kecuali dengan berilmu, kecuali dengan mengetahui bagaimana cara kita untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Istabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, banyak sekali ayat lainnya yang menyebutkan bahwasanya kita diperintahkan untuk bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, untuk mendapatkan maghfirah Allah, untuk mendapatkan karunia Allah. Dan semua itu tidak akan bisa tercapai kecuali kita tahu keutamaan ataupun bagaimana cara mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan di akhir sebelum kita tutup ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla atau rakaatani qabla subuh khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat yang dikerjakan seorang hamba sebelum salat subuh pahalanya adalah khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ikhwan fillah azallahu wa yakum, pemirsa sekalian, bayangkan jika kita tidak tahu tentang ilmu ini, ilmu bahwasanya salat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mungkinkah kita mengerjakannya? Mungkinkah kita ketika adzan subuh berkumandang kita terbangun langsung bergegas untuk ke masjid melaksanakan salat 2 rakaat? Mungkinkah itu terjadi? Kalla wa kalla wala. Enggak akan terjadi. Karena kenapa? Kita enggak tahu bahwasanya salat 2 rakaat sebelum subuh itu ada fadilahnya. Salat 2 rakaat sebelum subuh fadilahnya sangat-sangat besar. Perkara yang ringan namun pahalanya sangat besar. Makanya itu oleh karena itu belajar dan belajarlah. Ada juga kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan di mulut kita, tapi sejatinya di timbangan Allah Subhanahu wa taala amal tadi sangat bernilai. Dan 2 perkara tadi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Teman-teman sekalian, para pemirsa, mungkinkah kita mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim jika kita tidak memiliki ilmu? Jika kita tidak tahu keutamaan 2 hal tadi, itu tidak. Maka itu tadi, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan angkat juga orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Kenapa? Kenapa dia angkat? Di antara sebabnya adalah karena dia bisa mengamalkan amal-amalan sunnah. Dia tahu amalan yang kecil mana yang mendapatkan pahala lebih banyak daripada amalan besar, yang mungkin pahalanya tidak sebanyak amalan kecil tadi. Mungkin dia sebelum subuh baca Quran, mungkin dia sebelum subuh baca hadis, tapi tidak tahukah dia bahwasanya sebelum subuh ada kotam yang lebih besar daripada baca Quran dan baca hadis saat itu. Itu salat 2 rakaat. Juga ketika seorang hamba mengucapkan labbaik Allahumma labbaik la syarika lak, ini merupakan di antara dikit-dikit ketika haji. Tapi tahukah dia ada amalan-amalan yang lebih utama daripada mengucapkan labbaik Allahumma labbaik? Dan masih banyak sekali contoh-contoh yang mungkin terlalu panjang anak jelaskan tentang masalah keutamaan orang yang berilmu, dan bahwasanya seseorang itu akan Allah angkat derajatnya dengan banyaknya ilmu yang dia miliki. Makanya Nabi Khidir alaihissalam, Allah berikan kepada dia keutamaan dengan apa yang Nabi Khidir miliki, sehingga Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk belajar kepada Nabi Khidir, dan bagaimana memuliakan Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Mungkin ini diantara yang dapat Anda sampaikan. Akhirul kalam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terus belajar dan belajarlah, karena dengan belajar tadi Allah akan menunjukkan kepada kita bukan hanya perkara dunia kita, tapi juga perkara akhirat kita, dan itu adalah khairun wa abqa. Itu
itu lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.